baik tamu maupun orang yang menghina saya, itu keduanya kawan penolong saya. Orang yang menghina saya membersihkan saya dari dosa yang ada pada diri saya, dan tamu baik saya itu membawa saya ke surga. Sloka itu merupakan ajaran etika yang tinggi, dan kita akan lihat semua agama dan ahli pikir mengakui kebenaran etika ini. Contoh-contohnya, Rigveda mengingatkan kita, jangan balas pukulan dengan pukulan, juga jangan balas cacian dengan cacian, pun jangan membalas daya upaya nista dengan nista. Tetapi hujanilah dengan restu sebagai balasan penghinaan dan jauhilah daya upaya yang nista itu. Bhagavad Gita menyampaikan, menghina atau memuji itu sama. Puaslah, tanggunglah semua di dalam hati diam-diam. Jangan marah kepada siapapun. Berbuat baik dan menolonglah kepada semua. Bebaskan dirimu dari semua kesombongan, ketakutan, dan kemarahan. Jiwa demikianlah yang kukasihi. Bhagawan Manu berkata, jangan benci kepada orang yang membencimu. Balaslah dengan kata-kata manis pada mereka yang mencaci dan menghinamu. Buddha berkata juga, taklukkanlah kemarahan dengan kesabaran, kejahatan dengan kebaikan. Dengan kerelaan taklukkanlah semua kelicikan budi. Dengan berkata benar dan jujur, hancurkanlah tipu dan kebohongan. Jaina mengatakan, tundukkan kemarahan dengan memberi ampun kepada musuhmu. Hentikan kejahatan dengan kebaikan budi. Dengan kebenaran yang lurus, kalahkanlah semua yang berhati curang dan jahat. Dan dengan kedamaian serta kepuasan hati, sirnalah tamak dan lupa. Tao mengajarkan kepada kita, janganlah sombong pada penghargaan yang kau terima. Jangan juga marah jika dihina. Hanya mereka yang telah bersatu dengan Tuhanlah yang dapat berbuat demikian. Lao Tse berkata, balaslah kesakitan dengan kebaikan. Konghucu berkata dan dijawabnya sendiri, apakah yang akan kamu lakukan membalas kebaikan yang kau terima? Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Demikian juga kejujuran sebagai pembalas kecurangan. Zhuangzi, murid Lao Tse, menjawab juga pertanyaan Konghucu 200 tahunnya kemudian dengan menyatakan, kepada orang yang berbuat baik, saya akan berbuat baik. Dan kepada yang berbuat jahat, saya akan berbuat baik. Untuk memperbaiki mereka. Kepada mereka yang jujur, saya akan jujur. Kepada mereka yang tidak jujur, saya juga akan berlaku jujur. Karena dengan itu, semua orang yang tidak jujur akan menjadi jujur. Plato mengatakan, janganlah membalas atau melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh siapapun. Walaupun bagaimana besar kejahatan yang telah dilakukan terhadap diri kita. Motonya yang terkenal ialah, lebih baik menderita kejahatan daripada melakukan. Yesus berkata, jangan lawan kejahatan dengan kejahatan. Jika seorang menampar pipi kananmu, serahkan lagi pipi kiri. Restuilah orang yang mencacimu, cintailah musuh-musuhmu, dan berdoalah kepada mereka yang menjahatimu. Muhammad berkata, tunduklah kejahatan dengan kebaikan. Sebagai penutup, kita kembali ke untaian Slokantara kita yang berkata, baik pun tamu yang menghina saya itu, keduanya adalah kawan penolong saya. Orang yang menghina saya itu membersihkan saya dari dosa yang ada pada diri saya, dan tamu saya yang baik itu akan menuntun saya ke surga.